dia itu selalu yang datang pertama kali di sekolah kayaknya ya. Pemimpin itu memberi contoh bagaimana memicu semangat anak-anak untuk belajar, itu keren. Halo, selamat pagi. Hari ini tanpa terasa sudah hampir 1 tahun kita di sini nih di Amerika. Sudah satu periode sekolah. Nah, saya mau membuat beberapa catatan selama Ziva sekolah di sini. Yang pertama, yang membuat saya senang atau berkesan atau bangga itu adalah pengalaman pertama itu tentang school bus. Nah, school bus ini pengalaman menarik bagi Ziva, juga buat kita gitu ya. Karena kan cuma di Amerika ada school bus, ada anak-anak sekolah dari halte paling dekat dari rumahnya untuk dibawa ke sekolah, dan itu gratis gitu. Oh ya, sekolah di sini gratis untuk SD, SMP dan SMA itu gratis ya, yang negeri. Tapi kuliahnya wah, mahalnya minta ampun. Nah, school bus ini pengalaman yang paling seru ya, karena tiba-tiba Ziva itu awalnya excited sekali pengen naik school bus, pengen banget dia itu naik school bus sendiri sama teman-temannya. Gak tahu dia itu lihat dari mana, tapi dia excited sekali. School bus itu cuma berjalan 1 minggu karena ternyata school bus yang dari dekat rumah kita itu termasuk agak awal datangnya. Jadi school bus itu kan muter ya, dari satu titik ke titik, jemput ke bus stop lainnya, ke halte sampai sekolahan. Nah, kita itu mungkin stop yang kedua kalau nggak ketiga. Jadi jarak antara bus itu sampai sekolahan itu kira-kira 1 jam. Jadi kita harus berada di bus stop itu sekitar jam 7 busnya itu datang. Jadi kita berangkat dari rumah itu sekitar, ya kalau awal-awal kita masih takut telat, itu jadi jam 7 kurang 10 kita berangkat. Berarti bangunnya jam 6 bangun. Nanti waktu awal-awal masih mandi pagi, mandi, sarapan, terus ke school bus. Begitu juga dengan jemputnya. Nah, school bus itu kalau di sini ya, kita jemputnya juga di bus stop yang sama. Tidak boleh telat. Kalau busnya datang, tapi orang tua yang jemputnya tidak ada, anak itu akan dibawa balik ke sekolahan. Nah, itu PR lagi, berarti nanti jemput ke sekolahan. Dan biasanya kalau orang tuanya nggak ada, itu anak pasti nangis gitu. Tapi kita belum pernah mengalami, cuman beberapa teman di bus stop itu ada yang orang tuanya lupa, ya entah sibuk entah lagi apa, nggak ada, tiba-tiba nangis terus ikut lagi kan, harus ikut sampai ke sekolahan lagi, nanti orang tuanya dihubungi untuk jemput ke sekolahan. Itu pengalaman school bus. Pengalaman berkesan yang kedua adalah bersepeda. Gara-gara terlalu pagi nganterin ke sekolahnya, kita kayak tergesa-gesa gitu ya. Akhirnya kita memutuskan untuk nganterin ke sekolah naik sepeda. Kebetulan kita sudah ada sepeda listrik, jadi itu lumayan tuh memang. Nah, kalau nganterin ke sepeda, jarak waktu yang dibutuhkan dari rumah ke sekolahan itu cuman 15 menit pas berangkat dan 9 menit pas pulang.
karena sekolahnya itu agak di atas bukit gitu. Jadi waktu nganterin tuh kita naik gitu. Naik, untung sepedanya listrik jadi tidak terlalu terasa. Jadi kalau pas pulang turun gitu ya cepat gitu. Nah, nganterin naik sepeda ini ternyata lebih menyenangkan. Waktunya lebih pendek, kita dari rumah bisa jam 7:30 lewat 5, 7:30 lewat 10, karena masuknya itu jam 8 ya, dan kita nyaris tidak pernah telat gitu. Nah, kita naik sepeda berangkat dari rumah jam 7:30 lewat 10, itu busnya itu belum datang sampai sekolahan. Jadi jarak antara bangun tidur sampai berangkat sekolah itu masih agak longgar, jadi kita bisa nyiapin breakfast, nggak harus buru-buru, dan perasaannya itu lebih happy jiwanya. Yang paling menyenangkan salah satu yang paling menyenangkan naik sepeda itu adalah merubah kebiasaan. Ya, karena aku tuh sebenarnya bukan orang yang olahraga gitu ya. Tiba-tiba di sini setiap hari naik sepeda sekitar 3 kilo, terus ya tetap kesel, tapi tidak pernah keringat karena dingin di sini. Itu ada rasa di badan yang agak berbeda. Kalau pulang habis nganterin sekolah itu rasanya kayak nggak ngantuk gitu. Rasanya kayak lebih seger gitu. Sama setiap kali kita ketemu orang jogging di jalan, mereka itu ramah ternyata. Jadi kayak morning. Ada ibu-ibu pakai mobil pos gitu, mungkin nganterin, mungkin dia postman atau mungkin dia nganterin sesuatu, nggak tahu. Dia selalu mengucapkan good morning, senyum, buka jendela gitu. Kadang-kadang kalau kita agak telat dibilang you late, wah so nice. Kita ketemu orang yang berpapasan itu rata-rata menyapa atau senyum sih. Lumayan menarik di sini, masyarakatnya lumayan ramah.